Baik, perkenalkan nama saya Abdanto Sali, NIM 19090706017 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjawab latihan soal dasar sistem kontrol. Terdapat 4 soal. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, masing-masing sistem kontrol memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang jadi pertanyaan, manakah yang lebih baik, open loop atau closed loop? Dapat kita lihat ini sistem kontrol closed loop itu terlihat lebih baik karena memiliki sistem umpan balik atau feedback yang membuat sistemnya dapat mengoreksi gangguan eksternal sehingga dapat mengurangi terjadinya error dan juga dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan. Ya, walaupun hal itu dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya overkoreksi yang dapat mengganggu stabilitasnya. Oke, yang pertama, open loop atau closed loop, mesin cuci. Nah, mesin cuci ini pada dasarnya menggunakan sistem kontrol open loop yang mana diketahui open loop itu berbasis waktu atau timer. Nah, akan tetapi juga terdapat mesin cuci yang menggunakan sistem kontrol closed loop yang menggunakan feedback dari kebersihan pakaiannya. Kemudian yang kedua, open loop atau closed loop, pengatur suhu ruangan. Nah, pada dasarnya pengatur suhu ruangan itu menggunakan sistem kontrol closed loop yang mana menggunakan umpan balik atau feedback agar menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan. Oke, untuk kasus pertama adalah orang menunjuk benda. Jadi kita menentukan komponennya. Ya, pertama adalah inputnya, berupa benda yang dilihat. Kemudian sensornya berupa mata. Kemudian kontrolernya adalah otak. Kemudian aktuatornya adalah otot. Kemudian plannya adalah anggota tubuh, terutama tangan. Dan outputnya adalah tangan menunjuk benda. Dapat dilihat dari diagram bloknya menggunakan sistem closed loop. Oke, untuk kasus kedua, di mana orang mengendarai mobil. Dapat dilihat untuk inputnya adalah arah jalannya, kemudian sensornya berupa mata, kemudian kontrolernya adalah otak dari pengendara, kemudian aktuatornya adalah anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki dari pengendara, kemudian plannya adalah mobilnya, kemudian outputnya adalah arah mobil yang bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan dari pengendara. Nah, untuk diagram bloknya dapat dilihat menggunakan sistem closed loop juga. Oke, untuk kasus ketiga, yaitu mana robot mengambil barang. Dapat dilihat inputnya berupa tegangan yang masuk ke dalam motor, kemudian kontrolernya berupa microcontroller, kemudian plane di sini adalah robotnya, kemudian aktuatornya adalah motor, kemudian sensornya berupa sensor kamera, kemudian outputnya berupa dengan robot bergerak mengambil barang. Dapat dilihat pada diagram bloknya, juga menggunakan closed loop. Selanjutnya, untuk kasus keempat berupa sistem pengisian air. Dapat dilihat inputnya berupa ketinggian air yang diinginkan. Kemudian kontrolernya adalah microcontroller. Kemudian plane-nya berupa aktuator. Kemudian di sini sensornya berupa water level atau level airnya. Kemudian outputnya adalah pengisian air. Dapat dilihat pada diagram bloknya berupa closed loop juga. Oke, untuk latihan yang terakhir yaitu dimana dapat kita lihat pada gambar ini mirip seperti elevator. Jadi kita diminta untuk membuat diagram bloknya. Nah, diagram bloknya itu sebagai berikut. Dimana jadi ada inputnya di sini, kemudian terdapat error detektor, kemudian terdapat juga controller, kemudian ke aktuator, kemudian ke plan. Kemudian dari plan ini menghasilkan output, kemudian ada sensor di sini yang digunakan untuk memeriksa, mengecek terjadinya error atau tidak, kemudian agar mendapatkan output yang diinginkan. Nah, baik, sekian video dalam menjawab latihan dasar sistem kontrol. Bila terdapat salah kata, mohon maaf, dan sekian, terima kasih.